Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Patricia Nenggolan, Setiawan Jody, Poppy Indah Lestari, Nabila Adinda Tasya, dan Fadilah Umi Latifah akan membahas resum kelompok buku Memahami Evaluasi Kebijakan karya Leo Agustino. Yang pertama yaitu evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di sektor sumber daya alam bidang mineral dan energi. Ada beberapa pokok permasalahan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di sektor sumber daya alam bidang mineral dan energi. A. Belum optimalnya koordinasi yang sinergis dan harmonis antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. B. Belum ditentukannya mekanisme peralihan administrasi kelembagaan di daerah. C. Belum terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. D. Belum adanya peta jalan dan cetak biru yang memadai sebagai arah kebijakan pengembangan industri mineral dan batu bara. Permasalahan A dan B melekat pada dimensi kelembagaan, sementara masalah C dan D melekat pada dimensi regulasi. Akar persoalan dari belum optimal koordinasi yang sinergis dan harmonis antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota adalah sebagai berikut. 1. Kurang berjalannya sosialisasi dan koordinasi terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga memunculkan mispersepsi di kalangan pelaku kebijakan daerah dan memunculkan resistansi pemerintah kabupaten kota di berbagai sektor. Yang kedua, perbedaan pemahaman berimplikasi menguatnya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota sehingga kebijakan tiap-tiap level pemerintah tidak sinkron. 3. Minimnya juklak dan juknis terkait minerba sehingga hilangnya span of control pemerintah provinsi terhadap pemerintah kabupaten kota. Yang keempat, menguatnya kepentingan elit politik pemerintah provinsi menentukan pemberian izin di daerah karena kurangnya keterlibatan pemerintah. Akar persoalan yang kedua yaitu belum jelasnya mekanisme peralihan administrasi kelembagaan di daerah. Yang pertama, tidak adanya masa transisi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga hilang rentang kendali pemerintah dan provinsi di level kabupaten kota pada sektor sumber daya alam minergi. Belum terbitnya kebijakan yang mengatur perubahan nomenklatur di level daerah, tidak berperan lagi SKPD di kabupaten kota sehingga meningkatnya peluang konflik kepentingan. Belum tegas dan jelasnya mekanisme pelaksanaan P3D. Pada masalah ketiga, dari belum adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembagian wewenang UU Minerba masih mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama, sehingga muncul peluang terjadinya penyelundupan hukum untuk kepentingan pihak tertentu. Kemudian belum selesainya Undang-Undang Minerba dan UU Migas berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Yang ketiga, belum adanya pedoman atau standar nasional yang terintegrasi dalam pemberian perizinan di bidang minerba. Kurangnya konsistensi kebijakan, lemahnya penegakan hukum dan perundangan yang terus berubah. Kemudian dari masalah keempat, persoalan dari belum adanya peta jalan yang memadai sebagai arah kebijakan pengembangan industri mineral dan batu bara. Yang pertama, praktik eksploitasi pertambangan yang berjalan di lapangan tidak terarah, adanya kepentingan ekonomi dan politik kelompok-kelompok tertentu, kebutuhan jangka pendek untuk menutupi penerimaan negara yang terus-menerus menghadapi defisit, kemudian moral hazard dan rent-seeking yang masih terus berlangsung. Kemudian lingkungan eksternal dan internal. Dari lingkungan eksternal dan internalnya itu, yang pertama eksternal, pemakaian batu bara diperkirakan mengalami peningkatan 3 kali lipat hingga 2030. Peran batu bara dalam memasok energi sejalan dengan meningkatnya permintaan pembangunan pembangkit listrik di sejumlah kawasan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Yang kedua, diproyeksikan mulai tahun 2010 peran energi baru
dan terbarukan dalam kelistrikan menduduki posisi kedua setelah batubara dan hidro. Yang ketiga, batubara sebesar 97% pemakaiannya berasal dari negara non-OECD dengan Cina mengonsumsi 2/3 terbesar. Terus faktor internalnya itu yang pertama meningkatnya kebutuhan energi yang menuntut tersedianya sumber daya dan cadangan energi yang cukup serta infrastruktur energi yang memadai seperti kilang BBM dan LPG. Produksi minyak mentah yang terus-menerus secara nasional. Yang ketiga, produksi batubara nasional meningkatnya cukup pesat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Kemudian ada rekomendasi kebijakan yang pertama. Pada masalah pertama itu, cara yang ditawarkan diantaranya dengan menyamakan pemahaman di antara pelaku kebijakan melalui forum komunikasi antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk merealisasikan komitmen negara dalam memenuhi kesejahteraan rakyat, meningkatkan sosialisasi dan koordinasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui seminar, lokakarya, dan pelatihan, dan lainnya. Kemudian pada masalah kedua, cara yang ditawarkan itu adalah membentuk tim pelaksana di tingkat pusat dan provinsi untuk mempersiapkan transisi administrasi kelembagaan di daerah, mempercepat tersusunnya peraturan pemerintah yang mengatur perubahan nomenklatur di level daerah. Kemudian pada masalah ketiga itu dengan cara mendorong pusat untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang Minerba dan revisi UU Migas dengan mengacu pada UU Pemda yang baru serta menyusun pedoman atau standar nasional yang terintegrasi dalam perizinan di bidang energi. Yang keempat itu cara untuk permasalahan keempat adalah dengan menyusun peta jalan yang memberi arah pengembangan industri pertambangan yang baik dan berkelanjutan, menyusun cetak biru pengembangan industri minerba yang memayungi kepentingan strategis nasional dan melindungi kepentingan segenap komponen bangsa. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai evaluasi pembatalan peraturan daerah dalam kerangka sistem hubungan pusat dan daerah. Adapun latar belakang yaitu ada beberapa pokok permasalahan atas pembatalan perda dalam kerangka hubungan pusat daerah. Yang pertama, lemahnya kerangka kebijakan terkait produk hukum daerah. Yang kedua, minimnya koordinasi, pembinaan, dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman kepala daerah dan DPRD, kapasitas, kompetensi, dan integritas birokrasi mengenai pembentukan produk hukum daerah. Yang keempat, rendahnya tata kelola pembentukan produk hukum daerah atau good regulatory governance. Akar permasalahan dari lemahnya kerangka kebijakan terkait dengan pembentukan produk hukum daerah adalah yang pertama, pemerintah daerah ini keliru memahami pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang frase otonomi seluas-luasnya sebagai kebebasan seluas-luasnya, berimplikasi pada produk hukum yang dibuat oleh daerah seringkali melampaui atau menyimpang dari kewenangan yang diberikan. Kedua, pemerintah pusat memandang penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah berdasarkan dan terletak pada kekuasaan presiden, yaitu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berimplikasi pada anggapan tentang pembagian kewenangan dan urusan sebagai kepentingan nasional, sehingga menghilangkan atau mengurangi kekhasan dan kebinekaan daerah sebagai kekayaan nasional. Yang ketiga, pemerintah daerah memahami otonomi daerah sebagai penyelenggaraan pengaturan yang bersifat bottom up melalui asas pengakuan. Yang keempat, terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi. Adapun akar permasalahan dari minimnya koordinasi, pembinaan, dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak menjadi rujukan kementerian atau lembaga yang terkait dengan otonomi daerah. Yang kedua, desain pembinaan tidak sistematis, sehingga substansi program pembinaan lebih bersifat sektoral, reaktif, dan ad hoc. Yang ketiga, lemahnya pengawasan pemerintah pusat pada daerah, terutama dalam hal pemberdayaan, pencegahan,
dan pengembangan potensi daerah. Yang keempat, tujuan pengawasan dimaksud pemerintah pusat sebagai penghukuman, sehingga atau dirasakan sebagai ancaman oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, akar masalah dari kurangnya pemahaman kepala daerah, DPRD, dan kapasitas kompetensi serta integritas birokrasi mengenai pembentukan produk hukum daerah atau Perda dan Pergub atau Perwal atau Perbub adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurang berkualitasnya sistem rekrutmen untuk pengisian jabatan politik di daerah, sehingga pemahaman terhadap substansi pemerintahan daerah kurang memadai. Yang kedua, kurangnya upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi sebagai kepala daerah dan anggota DPRD. Yang ketiga, kurangnya pemahaman yang utuh oleh penyelenggara pemerintahan daerah tentang otonomi daerah. Yang keempat, kurangnya pemahaman mengenai permasalahan dan kebutuhan daerah yang menjadi bahan pembentukan produk hukum daerah. Akar permasalahan dari rendahnya tata kelola pembentukan produk hukum daerah atau good regulatory governance adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lemahnya perencanaan produk hukum daerah sehingga Prolegda kurang dapat didayagunakan untuk pembentukan Perda. Yang kedua, kurangnya dukungan kajian dan penelitian yang mendalam sebagai sumber materi pembentukan Perda. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari jejaring stakeholder sehingga Perda didominasi oleh kepentingan tertentu yang berpengaruh pada proses pembentukan produk hukum daerah. Yang keempat, lemahnya keterampilan dalam legislative drafting dan kurangnya sosialisasi produk hukum daerah yang sudah diundangkan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai lingkungan eksternal dan internal. Yang pertama adalah eksternalnya. 1. Pembatalan Perda dan Pergub atau Perwal atau Perbub mendorong laju investasi ke daerah karena deregulasi kebijakan dan debirokratisasi yang berujung pada upaya yang memudahkan pelaku usaha. Yang kedua, pembatalan Perda ekonomi berbiaya tinggi di daerah diharapkan menjadi kepastian bagi investor untuk melakukan bisnisnya di daerah. 3. Beberapa tawaran berupa technical assistance dari negara maju untuk memberikan pelatihan, pendidikan, dan penguatan aparatur birokrasi dalam proses perencanaan dan pembuatan produk hukum daerah. Yang keempat, untuk melindungi tenaga kerja lokal dari persaingan dengan tenaga kerja asing sebagai implikasi diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kelima, dalam hal isu lingkungan, daerah perlu membuat perda yang cakupan perlindungannya berdampak melebihi batasan administrasi atau berdasarkan ekoregion. Yang keenam, semakin terbukanya akses dunia internasional semakin memudahkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan perbandingan regulasi. Lingkungan internalnya yang pertama adalah RPJMN 2015-2019 tercantum visi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. 2. Salah satu cara Presiden Joko Widodo untuk mencapai visinya adalah dengan melakukan revolusi mental yang bertujuan mengubah paradigma dan cara pandang seluruh masyarakat Indonesia, terutama aparatur birokrasi, kepala daerah, anggota DPRD dalam berbagai hal. Yang ketiga, ada beberapa daerah yang sehaluan dengan pembatalan Perda, namun tidak sedikit daerah yang keberatan dengan pembatalan Perda, terutama atas alasan berkurangnya PAD. Yang keempat, pemerintah daerah seringkali kebingungan apabila berkomunikasi dengan terkait sektor karena hasil konsultasi mereka kadang berbeda dengan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Yang kelima, mekanisme konsultasi kerap dijadikan momen pelesiran atau jalan-jalan bagi anggota DPRD daripada berkonsultasi mengenai konten produk hukum daerah. Rekomendasi kebijakan. Yang satu merupakan mengupayakan sinkronisasi kerangka kebijakan terkait dengan pembentukan produk hukum daerah. Yang kedua, mengoptimalkan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman kepala daerah, DPRD, dan kapasitas
kompetensi dan integritas birokrasi mengenai pembentukan produk hukum daerah, Perda dan Pergub atau Perwal atau Perbu. Dan yang keempat, memperbaiki tata kelola pembentukan produk hukum daerah atau Good Regulatory Governance. Baik, selanjutnya ada evaluasi reformasi model haluan negara. Nah, yang di dalamnya itu ada pokok-pokok haluan negara dan PPHN. Nah, kita bisa di next ya. Lanjut ke latar belakang. Nah, ada beberapa pokok permasalahan mengaburnya sistem perencanaan nasional dan juga daerah dalam jangka menengah serta panjang yang bersifat kontinu. Nah, oleh karenanya negara Republik Indonesia memerlukan haluan ataupun arah kebijakan pembangunan nasional yang ajak, terintegrasi, kontinu, dan berbasis partisipasi publik yang sekaligus menunjukkan kedaulatan rakyat. Nah, adapun latar belakang yang latar belakangi adanya permasalahan-permasalahan tentang haluan negara ini, yang pertama adanya inkonsistensi perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, hal ini tuh dikarenakan dihapuskannya kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Sistem perencanaan pembangunan nasional tidak lagi berdasarkan pada ketetapan MPR, tetapi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat dengan SPPN, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau disingkat dengan RPJPN. Nah, bisa di next ya. Selanjutnya itu ada masalah kedua, yaitu tidak sinkronnya payung hukum yang sudah ada terhadap peraturan di bawahnya mengenai perencanaan pembangunan nasional antara pusat dengan daerah. Kondisi kebangsaan saat ini menunjukkan struktur dan proses perumusan tujuan dan kepentingan nasional tidak terintegrasi dan juga terpecah-pecah. Hal ini terutama disebabkan oleh pelaksanaan sistem desentralisasi yang konsekuen dan implementasi sistem pemilihan kepala daerah ataupun pilkada yang dilakukan secara langsung, maupun itu di tingkat gubernur, bupati, dan juga wali kota, yang diselenggarakan sejak tahun 2005 sehingga membuat pelaksanaan pembangunan nasional tidak sinkron dan juga tidak terintegrasi. Nah, kondisi ini tuh disebabkan oleh amanat undang-undang terkait pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunannya itu, di samping munculnya berbagai hal yang memberikan otonomi daerah kepada pemerintah daerah dalam kepentingannya kepada kepala daerah untuk mengembalikan modal politik akibat politik yang biayanya tinggi semasa pilkada. Nah, bisa di next. Selanjutnya yaitu yang ketiga, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang saat ini itu terasa sangat monoton, tidak efektif, dan juga kurang sesuai dengan kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat beragam dari sisi wilayah, budaya, suku, maupun agama. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya upaya gerakan terpadu dan juga terkoordinasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional yang melibatkan keikutsertaan lembaga-lembaga yang terkait. Selain itu, monotonnya perencanaan pembangunan nasional itu juga berdampak pula pada kurang tumbuhnya ide maupun gagasan yang produktif dan inovatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nah, bisa di next. Dari ketiga permasalahan tersebut dapat disimpulkan oleh karena itu keberadaan suatu haluan negara itu dipandang sangat memerlukan paduan arah dan juga strategi yang baik dalam jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Tapi juga hal yang paling mendasar itu adalah haluan negara yang harus berkoordinasi secara concert action yang dapat memastikan bahwa proses pembangunan nasional tersebut merupakan manifestasi dan juga implementasi dari ideologi negara dan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bisa di next.
Selanjutnya ada akar permasalahan. Nah, akar permasalahan ini dibagi menjadi beberapa bagian, teman-teman. Nah, yang pertama itu akar permasalahan dari inkonsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, yang pertama itu perencanaan pembangunan yang telah dibuat tidak konsisten dengan pelaksanaan yang berimplikasi pada pembangunan nasional yang berjalan secara sporadis dan tidak bersinergi sehingga tujuan pembangunan nasional tidak mencapai sasaran. Kedua, belum adanya kepastian ataupun kesepakatan yang utuh dan juga menyeluruh tentang pentingnya gerakan yang masif yang sama dalam upaya membangun bangsa dan negara yang berimplikasi pada pembangunan nasional yang menjadi tidak komprehensif sehingga pembangunannya itu menjadi sangat daerah sentris dengan menafikan kepentingan nasional. Yang ketiga, visi misi kepala pemerintah masih menjadi acuan utama dengan melakukan perencanaan pembangunan nasional yang berimplikasi pada pembangunan nasional tidak berkesinambungan antara satu kepala pemerintah dengan kepala pemerintah berikutnya, sehingga pembangunan nasional hanya menjadi komoditas pencitraan kepala daerah pemerintah yang terpilih sekaligus persiapan memperpanjang kekuasaan politik pada periode berikutnya. Dan yang keempat, beraneka ragamnya terminologi dan juga regulasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional seperti SPPN, RPJPN, regulasi yang RPJMN itu berimplikasi pada pemangku kepentingan yang dapat menggunakan sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan kepentingan yang menguntungkannya sehingga pembangunan nasional semakin tidak tertata. Nah, adapun akar permasalahan yang terakhir itu yang kelima, yaitu belum berjalannya manajemen pembangunan nasional dan manajemen pemerintahan. Nah, ini tuh berimplikasi pada miskomunikasi dan mismanajemen dalam pelaksanaan pembangunan nasional sehingga kesulitan dalam penataan pembangunan yang konsentris. Selanjutnya, akar permasalahan lain yaitu akar permasalahan dari inkonsistensi payung hukum terhadap peraturan di bawahnya tentang perencanaan pembangunan nasional antara pusat dengan daerah, meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kepala daerah tidak taat asas dalam perencanaan pembangunan nasional. Nah, ini tuh berimplikasi pada ego kedaerahan yang bersifat berkelebihan dalam pelaksanaan pembangunan nasional sehingga pembangunan di daerah itu mengikuti selera elit-elit yang ada di daerahnya. Dan kedua, SPPN dan RPJPN tidak dipakai sebagai rujukan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, ini itu berimplikasi pada perencanaan pembangunan daerah hanya menggunakan visi misi kepala daerah pada saat kampanye sehingga SPPN dan RPJPN ini tidak dianggap sebagai regulasi yang bersifat opsional. Dan yang ketiga, kepentingan kepala daerah yang berasal dari partai politik yang berbeda tidak sejalan dengan kepala pemerintahan dengan perencanaan pembangunan nasional. Nah, ini tuh berimplikasi pada kebijakan kepala daerah yang berasal dari partai politik, kemungkinan dan sering kali berbeda dengan kebijakan kepala pemerintahan sehingga pertumbuhan pembangunan daerahnya itu sangat-sangat subjektif. Dan selanjutnya bisa di next, akar permasalahan yang lain yaitu akar permasalahan dari belum sinerginya sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Nah, adapun rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, kurang usaha gerakan terpadu dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional yang melibatkan keikutsertaan lembaga terkait, berimplikasi pada tidak adanya concert action menuju pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih optimal sehingga pembangunan nasional tidak terarah dan boros energi, biaya, dan tenaga. Yang kedua, lemahnya rasa persaingan yang produktif antar lembaga. Nah, hal ini tuh berimplikasi pada terlalu monotonnya gagasan antar lembaga mengenai perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan nasional sehingga kurang melahirkan gagasan-gagasan yang bernas produktif dan inovatif dalam melakukan pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, tidak efektifnya pola dan juga arah perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Nah,
Ini tuh berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih berpijak pada kepentingan lembaga-lembaga terkait, sehingga semakin tajamnya diskrepansi antara perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah-daerah. Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat ditawarkan dalam buku Paleo itu, yang pertama adalah dengan meningkatkan konsistensi perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan rekonstruksi yang ada di dalam pemerintahan. Nah, dan kedua itu adalah upaya sinkronisasi payung hukum yang sudah ada terhadap peraturan di bawahnya tentang perencanaan pembangunan nasional antara pusat dengan daerah. Nah, hal ini itu dapat dilakukan dengan mereformasi undang-undang yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, menyinergikan sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Nah, hal ini itu dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama antar lembaga-lembaga terkait seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, evaluasi daerah otonom baru atau DOB di Indonesia. Latar belakangnya terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia yang bertautan dengan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru atau DOB. Yang pertama, inkonsistensi implementasi kebijakan dan kelemahan regulasi terkait pemekaran daerah. Yang kedua, daya tarik pemekaran DOB. Yang ketiga, belum lengkapnya regulasi turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, politisasi pemekaran DOB. Terus ada akar masalah, akar persoalan dari inkonsistensi implementasi kebijakan dan kelemahan regulasi terkait pemekaran daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, parameter kualitatif tidak menjadi alat ukur utama pemekaran DOB. Yang kedua, undang-undang memberikan peluang untuk melakukan pemekaran daerah berimplikasi pada daerah dengan keinginan yang tinggi dalam mengusulkan pemekaran DOB. Yang ketiga, pemekaran DOB atas alasan penghindaran konflik. Dan yang keempat, kebijakan setiap rezim tidak berkelanjutan berimplikasi pada ketidaksinambungan kebijakan pemekaran DOB. Akar persoalan daya tarik pemekaran DOB antara lain ada 4. Yang pertama, berharap memperoleh insentif fiskal atau DAU, DBH, DAK. Dan yang kedua, menguatnya identitas lokal. Yang ketiga, adanya kepentingan politis. Dan yang terakhir, distribusi kekuasaan dan sumber daya. Kemudian akar masalah lainnya, akar persoalan dari belum lengkapnya regulasi turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yakni yang pertama, tidak adanya kepastian hukum pemekaran DOB. Yang kedua, tidak adanya otoritas tunggal dalam menentukan pemekaran DOB. Yang ketiga, implementasi kebijakan pemekaran DOB kurang efektif. Yang keempat, disharmonisnya hubungan antara pemerintahan dan daerah terkait isu pemekaran. Akar persoalan dari politisasi pemekaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya hubungan transaksional politik antara aktor politik pusat dan daerah. Yang kedua, kepentingan elit politik dan birokrasi untuk mendapat jabatan yang representatif. Yang ketiga, kepentingan peningkatan elektabilitas elit politik. Dan yang keempat, disorientasi tokoh daerah dalam pemekaran DOB. Nah, di sini ada lingkungan eksternal dan internal. Eksternal yang pertama, ancaman disintegrasi bangsa dan gerakan separatisme yang mengganggu keutuhan NKRI. Dan yang kedua, keberhasilan beberapa daerah hasil pemekaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mendorong daerah lain melakukan pemekaran DOB. Yang ketiga, kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dan yang keempat, kemajuan negara tetangga di daerah perbatasan. Kemudian lingkungan internalnya, yang pertama, secara hukum terbuka peluang bagi daerah untuk melakukan pemekaran DOB. Yang kedua, pemekaran menjadi sangat menarik karena ada jaminan dana transfer dari pemerintah ke daerah. Yang ketiga, luasnya cakupan wilayah geografis dan rentang kendali antar pusat pemerintahan dengan calon pemekaran DOB.
Yang keempat, latar belakang historis sosiologis suatu daerah dalam memperkuat ketahanan nasional bagi keutuhan NKRI. Terus di sini ada rekomendasi kebijakan. Evaluasi kebijakan publik harus mampu menawarkan solusi atau rekomendasi untuk memperbaiki permasalahan berikut. Di sini ada 8. Yang pertama, upaya harmonisasi implementasi kebijakan dan regulasi terkait pemekaran daerah dengan cara atau upaya berikut. Yang kedua, mempercepat pemekaran DOB melalui jalur kepentingan strategis nasional di daerah perbatasan. Yang ketiga, menjamin adanya kepastian hukum. Yang keempat, mengoptimalkan para Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD. Yang kelima, mengintensifkan komunikasi dan koordinasi lintas sektor kementerian atau lembaga. Yang keenam, memperkuat kesamaan persepsi antar pemerintah, DPR, dan DPD terhadap isu pemekaran daerah. Yang ketujuh, melakukan perbandingan dan kajian intensif. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan pemekaran DOB. Terus di sini ada rekomendasi kebijakan lainnya. Mengubah daya tarik pemekaran DOB dengan upaya berikut. Ada 4. Yang pertama, mengembangkan stimulus ekonomi melalui investasi di daerah. Yang kedua, meningkatkan alokasi dana transfer daerah. Yang ketiga, melakukan penggabungan daerah. Yang keempat, mendorong dan memfasilitasi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi daerah. Nah, melengkapi regulasi turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan cara 1. Mempercepat grand desain penataan daerah dan grand strategi pemekaran daerah. 2. Mendorong diterbitkannya peraturan perundang-undangan tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah atau Desartada. Yang ketiga, menguatkan regulasi terkait dengan evaluasi daerah otonomi baru. Dan yang keempat, melakukan sosialisasi secara sistematis, masif, dan terukur tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian ada rekomendasi kebijakan lainnya, meminimalisasi politisasi pemekaran dengan upaya berikut. Yang pertama, mengoptimalkan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat terkait isu pemekaran DOB. Yang kedua, menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, merekonstruksi pemekaran. Yang keempat, memperkuat aspek sosial ekonomi dan selanjutnya yaitu evaluasi hubungan sinergis antar dan lembaga negara. Latar belakang, terdapat beberapa pokok permasalahan atas terjadinya hubungan yang tidak harmonis, yaitu pertama, pelaksanaan amandemen konstitusi yang tambal suram dan tidak amandemen konstitusi demi memperkuat sistem presidensial tidak sepenuhnya terimplementasi dalam naskah hasil amandemen. Di satu pihak, sistem presidensial meniscayakan lokus kekuasaan ada pada presiden, namun sebagian kewenangan presiden dipangkas dan kewenangan DPR bertambah luas. Kedua, pemerintah dan DPR kurang memiliki political will dalam memperkuat legislasi, sehingga tidak ada suatu undang-undang yang memayungi pola hubungan di antara lembaga negara. Ketiga, skema sistem pemilu dan sistem kepartaian tidak didesain untuk memperkuat sistem presidensial. Keempat, komitmen kebangsaan para penyelenggara negara dan elit masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, diharapkan orientasi pembangunan pada umumnya dan demokrasi pada khususnya tidak hanya bertumpu pada institusi, tapi juga pembinaan watak dan karakter berbagai elemen bangsa. Berikutnya yaitu pengaruh lingkungan dan eksternal, pengaruh lingkungan eksternal dan internal. Pengaruh lingkungan eksternal yaitu yang pertama, ancaman disintegrasi bangsa dan gerakan separatisme yang mengganggu keutuhan NKRI. Yang kedua, keberhasilan beberapa daerah hasil pemekaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendorong daerah lain untuk pemekaran DOB. Tiga, kesenjangan pembangunan antar wilayah. Keempat, kemajuan negara tetangga di daerah perbatasan. Berikutnya yaitu pengaruh internal.
Yang pertama, secara hukum, terbuka peluang bagi daerah untuk melakukan pemekaran DOB. Yang kedua, pemekaran menjadi sangat menarik karena ada jaminan dana transfer dari pemerintah ke daerah. Ketiga, luasnya cakupan wilayah geografis dan rentang kendali antara pusat dan pemerintahan dengan calon pemekaran DOB. Keempat, latar belakang historis sosiologis suatu daerah dalam memperkuat ketahanan nasional bagi keutuhan NKRI. Berikut merupakan rekomendasi kebijakan dalam evaluasi hubungan sinergis antar dan inter lembaga negara. Yang pertama, upaya harmonisasi implementasi kebijakan dan regulasi terkait pemekaran daerah dengan cara atau upaya sebagai berikut. Mempercepat pemekaran DOB melalui jalur kepentingan strategis nasional di daerah perbatasan, menjamin adanya kepastian hukum. Yang ketiga, mengoptimalkan peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD. Keempat, mengintensifkan komunikasi dan koordinasi lintas sektor kementerian atau lembaga. Yang kelima, memperkuat kesamaan persepsi antara pemerintah, DPR, dan DPD terhadap isu pemekaran daerah. Yang keenam, melakukan perbandingan dan kajian intensif. Yang ketujuh, melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan pemekaran DOB. Rekomendasi kedua yaitu dengan mengubah daya tarik pemekaran DOB dengan upaya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan stimulus ekonomi melalui investasi di daerah. Yang kedua, meningkatkan alokasi dana transfer daerah. Yang ketiga, melakukan penggabungan daerah. Yang keempat, mendorong dan memfasilitasi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi daerah. Rekomendasi ketiga yaitu melengkapi regulasi turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempercepat grand design penataan daerah dan grand strategi pemekaran daerah. Yang kedua yaitu mendorong diterbitkannya LPP tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah atau Desarperda. Yang ketiga yaitu menguatkan regulasi terkait dengan evaluasi daerah otonomi baru. Yang keempat, melakukan sosialisasi secara sistematis, masif, dan terukur tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Rekomendasi keempat yaitu meminimalisasi politisasi pemekaran dengan upaya sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat terkait isu pemekaran DOB. Yang kedua yaitu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu merekonstruksi pemekaran. Yang keempat yaitu memperkuat aspek sosioekonomi dalam pemekaran DOB. Berikutnya yaitu evaluasi program revolusi mental guna meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Ada beberapa pokok masalah dari pelaksanaan program revolusi mental yang tidak berjalan optimal. Di antaranya yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman dan persepsi yang sama tentang pelaksanaan program GNRM. Yang kedua, kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga yang menangani program revolusi mental. Yang ketiga, kebijakan sistem pendidikan nasional belum mendukung program revolusi mental. Meskipun begitu, Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen kuat untuk mewujudkan program revolusi mental hingga terlaksana sinkronisasi dan sinergitas Undang-Undang Sisdiknas dengan program revolusi mental.